Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya Nurani Sitorus dengan 11 S2344 dari Proyek Sarjana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang black box testing. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian dari black box testing? Black box testing itu adalah metode pengujian perangkat lunak yang hanya memperhatikan input dan output tanpa peduli bagaimana cara kerja program di dalam. Eh, dalam analoginya itu seperti kita pakai mesin ATM, kita masukkan kartu PIN, itu termasuk input. Mesin kemudian mengeluarkan uang atau menampilkan saldo itu input. Kita tidak tahu bagaimana proses internal di bank dilakukan. Yang penting hasilnya itu sesuai dengan harapan. Nah, begitu juga dalam black box testing, kita hanya fokus apakah keluaran program sudah benar untuk setiap masukan yang kita berikan. Nah, di task 1, kita diminta menghasilkan 10 test case acak dengan distribusi uniform. Artinya, setiap angka dari 0 sampai 20 punya peluang sama besar untuk terpilih. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kode dari pemrograman yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah import random. Nah, ini tujuannya untuk mengimport modul random untuk bisa membuat angka acak. Nah, kalau n sama dengan 10, ini menentukan jumlah test case yang akan dibuat yaitu 10. Selanjutnya, rentang nilai, yaitu test case ini. Dalam baris ini itu membuat list berisi 10 angka acak antara 0 sampai 20. Fungsi Radin 0,20 ini menghasilkan angka bulat acak dalam rentang tersebut dengan peluang sama. Kalau list kalau list comparison for in range ini ini untuk mengulang proses ini sebanyak banyak n di mana n-nya itu kan tadi 10. Berarti ini mengulang proses ini sebanyak 10 kali. Lalu kita akan ngeprint atau mencetak hasil 10 test case random ya dengan uniform distribution. Ini menampilkan judul hasil keluaran agar lebih jelas. Lalu for X in enumerate ini melakukan peluangan untuk menampilkan setiap nilai test case. Fungsi enumerate memberi nomor urut mulai dari 1. Lalu hasil ditampilkan dalam format test case I X sama dengan nilai. Nah, kita akan mengimpornya. Saya maksud itu merankannya dengan nah, hasil 10 test case random itu yaitu test case 1 eh, X sama dengan 2. Dan tes ke-10 X sama dengan 12. Kita runkan lagi mungkin akan berganti. Nah, itu hasilnya. Karena kita akan mengecek angka-angka random. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eh, tes case kedua. Atau task kedua. Nah, di task kedua ini, kita malah eh, kita masih membuat 10 test case. Tapi kali ini, peluang tiap angka berbeda-beda. Kita mengikuti tabel frekuensi pemakaian, sehingga angka dengan frekuensi tinggi punya peluang lebih besar muncul dibanding angka dengan frekuensi beda, rendah. Nah, yang pertama-tama kita import random dulu, sama seperti tab 1, kita perlu mode random untuk menghasilkan angka acak. Lalu frekuensi ini diambil dari tabel ya, dari tabel yang di dalam modul. Nah, di sini kita membuat dictionary frekuensi yang berisi nilai X dan frekuensinya sesuai tabel. Contohnya 1 banding 10. Artinya nilai 1 punya frekuensi 10. Nah, untuk population ini membuat list population yang berisi nilai-nilai X diulang sebanyak frekuensinya. Misalnya, karena X sama dengan 1 punya frekuensi 10, maka angka 1 akan muncul 10 kali dalam list. Dengan cara ini, nilai yang lebih sering dipakai akan lebih banyak muncul dalam populasi. Nah, test case sama dengan random sample population 10 ini memulai 10 nilai acak dari populasi, karena populasi sudah dibentuk sesuai frekuensi. Maka angka dengan frekuensi besar punya peluang lebih tinggi untuk terampil. Eh, Lalu print hasil 10 test case random operasional ini menampilkan hasil test case dengan format yang rapi, sama seperti task 1 tadi. Nah, untuk perbedaan dari task 1 dan task 2 itu, kalau task 1 uniform, task 1 itu uniform, di mana semua angka 0 sampai 20 punya peluang yang sama. Nah, kalau task 2 itu operasional, angka dipilih berdasarkan frekuensi, jadi peluang tidak sama. Nah, kalau kita runkan yang task 2, ini
di mana tes case 1 X sama dengan 1 itu lebih banyak. Karena tadi angka dipilih berdasarkan preferensi, jadi peluang tidak sama. Karena yang paling banyak diambil, satu itu 10, makanya itu per, diambil juga. Yang untuk tes case 2, X-nya 8. Nah, seperti itulah yang akan terjadi di task kedua. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Jika ada salah kata-kata atau kekurangan, maklumi. Terima kasih.